Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan yang bersih, yang sehat, dan yang teratur. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan rumah maupun kebersihan diri agar kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan tak lupa juga untuk tetap selalu bersemangat untuk belajar walaupun kita masih menggunakan pembelajaran daring. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai belajar kelompok yang efektif. Nah, anak-anak mungkin kalian bertanya-tanya, seperti apa sih Bu belajar kelompok yang efektif itu? Bagaimana caranya agar belajar kelompok menjadi efektif? Nah, yuk langsung saja kita simak materi mengenai belajar kelompok yang efektif. Adapun tujuan dari pemberian layanan ini yaitu yang pertama agar peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian dari belajar kelompok, agar peserta didik atau konseli dapat memahami belajar kelompok yang efektif, dan agar peserta didik atau konseli dapat memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan kelompok belajar. Anak-anak pintar, coba apakah kalian tahu apa itu belajar kelompok? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari belajar kelompok itu sendiri. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas belajar. Menurut Mujino, metode belajar kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antar anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Tujuan dari belajar kelompok yaitu untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, serta untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Selain itu juga belajar kelompok bertujuan agar siswa dapat memahami dan dapat menghargai orang lain. Adapun manfaat dari belajar kelompok diantaranya dengan membentuk kelompok belajar dapat memotivasi semangat belajar antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, jadi bisa saling menyemangati satu sama lain. Yang kedua, saling berbagi informasi dan pengetahuan antara teman. Nah, dengan adanya belajar kelompok ini, kita juga dapat menambah informasi, menambah pengetahuan atau wawasan kita. Yang ketiga, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Nah, jadi dalam belajar kelompok kita bisa saling diskusi, bisa saling berbagi pendapat satu sama lain. Kemudian meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, tentunya dengan belajar kelompok ini tugasnya akan terasa ringan, berbeda kalau dikerjakan hanya sendiri. Kemudian mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Kemudian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Kemudian belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok, dan yang terakhir dapat meningkatkan kualitas kepribadian seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Ada beberapa tips agar belajar kelompok menjadi efisien. Yang pertama, pilihlah teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Dengan anggota yang tidak terlalu banyak, diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi. Kalau anggota kelompoknya terlalu banyak, bisa jadi yang berdiskusi hanya beberapa orang dan yang lainnya hanya diam saja, tidak aktif berdiskusi. Nah, tentunya
hal itu membuat belajar kelompoknya menjadi tidak efektif. Yang kedua, tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Hal ini penting agar semua anggota dapat mempersiapkan diri akan materi yang akan didiskusikan. Yang ketiga, setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pemimpin kelompok yang akan mengatur diskusi dan siapa yang akan menulis, mencatat hasil diskusi. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang serius, tapi santai. Yang kelima, rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama dan batasi ruang lingkupnya agar pembahasannya tidak menyimpang. Yang keenam, bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berpendapat, lalu kaji bersama-sama manakah yang paling tepat. Kemudian, bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada kesepakatan antar anggota, tangguhkan saja, kemudian minta pendapat dari guru. Lanjutkan ke persoalan yang lain. Yang terakhir, kesimpulan hasil dari diskusi dicatat oleh penulis, lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut di rumah masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kelompok. Yang pertama, pembentukan kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok tentunya tidak boleh terlalu banyak anggota, cukup 3-5 orang karena kalau terlalu banyak anggota akan menjadi arena gosip. Nah, dalam pembentukan kelompok kalian dapat menentukan sendiri siapa saja anggota yang akan kalian jadikan kelompok belajar, atau kalian bisa minta bantuan kepada wali kelas atau guru BK dalam pembentukan kelompok belajar. Yang kedua, tempat belajar. Tempat penyelenggaraan kelompok belajar diantaranya dapat dilakukan di rumah anggota dengan diatur bergiliran, kemudian bisa di ruang kelas pada sore hari, atau di tempat lain yang memenuhi syarat, antara lain adanya meja, kursi, penerangan, dan kenyamanan. Yang ketiga, persiapan belajar. Nah, dalam persiapan belajar, agar kelompok belajar benar-benar menjadi bermanfaat, setiap anggota wajib menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat belajar. Bahan dapat berupa soal-soal yang akan diselesaikan, PR, tugas-tugas yang akan dilaporkan kepada guru, dan sebagainya. Alat-alat dan sumber belajar seperti buku referensi dan kamus harus pula disiapkan. Kemudian waktu belajar. Nah, waktu pelaksanaan kelompok belajar harus dijadwalkan hari dan waktunya. Jam berapa, kapan. Nah, setiap anggota harus disiplin mentaati jadwal yang telah disepakati bersama. Lama pelaksanaannya bisa 1,5 jam, efektif ditambah 15 menit waktu istirahat. Waktu yang terlalu lama dimungkinkan untuk bergurau atau mengobrol. Nah, jadi nantinya kegiatan belajarnya menjadi kurang efektif. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai belajar kelompok yang efektif. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian terapkan. Kemudian silahkan kalian kerjakan lembar LKPD BK yang kelima mengenai belajar kelompok yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.